Halo, anak-anak kelas 5. Kembali lagi sama Ibu, bertemu lagi sama Ibu. Kita belajar IPS ya pada hari ini. Bu harap ya saat kalian menonton video ini, kalian sudah dalam kondisi dan keadaan sudah mandi, sudah sarapan, baju rapi. Ya. Jangan ada saat nonton video ini masih pakai baju tidur, ya nanti nggak fresh, kurang nanti belajarnya, nggak sarapan, nanti lemes, ya. Ibu harap dalam kondisi menonton video pembelajaran adalah sudah siap, ya, sudah selesai mandi, sudah selesai sarapan, dan juga menggunakan pakaian yang rapi agar belajarnya lebih fresh, lebih enak, lebih enjoy, ya. Oke, kita masuk ke materi kita. Silakan buka bukunya halaman 94. Ya. Buka buku kalian halaman 94. Kita belajar IPS hari ini tentang pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Oke, silakan ambil bukunya dan persiapkan bukunya. Oke, nah kita sama-sama lihat bukunya ya, sambil mendengarkan penjelasan Ibu, sambil kalian juga melihat bukunya ya. Kita sama-sama sambil lihat buku. Nah, kemarin kita belajar tentang letak geografis Indonesia, di mana Indonesia kan sudah secara geografis Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Itu merupakan letak yang strategis ya, sehingga nanti bisa atau berpengaruh terhadap kebudayaan dan transportasi yang ada di negara kita ya. Nah, mari kita lihat ya. Dari buku kalian halaman 95, di sana ada 4 poin ya yang dibahas, di mana pengaruh dari letak geografis ini sangat besar dalam kebudayaan kita ya. Selain juga kebudayaan, ada juga transportasi. Nah, kita masuk yang pertama dulu, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau letak geografis kita kan sudah kita ketahui dari pertemuan kita sebelumnya pun sudah kita pelajari bahwa kalau Indonesia itu di antara 2 samudra dan 2 benua. Nah, karena ada di antara 2 benua dan 2 samudra ini ya, sangat berpengaruhnya terhadap yaitu kondisi perdagangan ya, maupun perdagangan itu di Indonesia tersendiri ya, ataupun dengan negara luar. Dari jalur dari letak geografis ini ya, dapat memberikan dampak atau dapat memberikan suatu keuntungan tersendiri buat negara kita, karena termasuk jadinya wilayah Indonesia itu masuk jalur perdagangan internasional, karena kita berada di 2 samudra dan 2 benua, sehingga negara lain itu mudah untuk singgah ke Indonesia ya, entah itu sesama pedagang di Indonesia ataupun dari luar Indonesia ya. Nah, yang kedua, keragaman suku bangsa. Karena kita ya dikenal dengan negara kepulauan, sehingga kita mempunyai banyak pulau, banyak provinsi, banyak daerah, yang dimana akhirnya karena kita banyak wilayah yang tidak terhubung jadi satu ya, kita terpisah-pisah, sehingga membuat keragaman itu luar biasa ya. Keragaman budaya kita itu jadinya semakin kaya keragamannya, karena setiap daerah itu berbeda. Contohnya aja kita ambil Kalimantan. Kalimantan aja itu kan ada 4 ya. Ada Kalimantan Tengah, ada Kalimantan
Barat, ada Kalimantan Timur, ada Kalimantan Selatan. Dari 4 provinsi ini aja tuh sudah luar biasa sekali kaya akan budaya dan suku bangsanya. Nah, jadi karena adanya letak geografis ini, sehingga membuat keragaman dari suku bangsa itu semakin banyak ya. Di Kalimantan aja tuh sukunya ada macam-macam. Ditambah lagi suku di Jawa macam-macam juga, di Sumatera, Sulawesi, Papua, Bali, dan lainnya. Semuanya kita punya suku bangsa yang beragam karena kondisi dari kita itu berbeda-beda ya. Karena kita adalah negara kepulauan ya, terpisah kita oleh laut, selat, sungai, dan lainnya, sehingga membuat setiap daerah itu akhirnya mengembangkan budaya masing-masing. Akhirnya perkembangan budaya masing-masing inilah membuat keragaman budaya kita akan semakin kaya, semakin banyak ya. Itu salah satu dari pengaruh geografisnya ya. Nah, yang ketiga ya. Dan yang ketiga itu perbedaan kondisi alam, itu jelas ya. Adanya letak geografis membuat kita berbeda. Kita di Kalimantan ya akan berbeda kondisi alamnya dengan yang ada di Jawa, di Sumatera ya, kemudian Sulawesi, Bali, dan lainnya. Walaupun kita terkenal memang negara tropis ya, beriklim tropis, tapi kondisi alam kita jelas berbeda. Contoh kita ambil yang nyata dalam kehidupan kita, mungkin di pulau atau di provinsi lain itu punya gunung, sedangkan kita di Kalimantan kita tidak punya gunung ya, kita lebih terkenalnya adalah bukit. Nah, itu sudah menandakan kondisi alam kita yang berbeda akibat dari letak geografis ini. Karena walaupun kita sama dalam satu kondisi, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra, tapi kondisi alam kita berbeda, sehingga kebudayaan ataupun transportasi kita pun berbeda. Mungkin di luar sana sudah ada kereta api, tapi di Kalimantan masih belum, karena kondisi alamnya masih belum bisa dibuat hal seperti itu. Bukan berarti tidak bisa, bisa, cuma prosesnya mungkin agak lebih panjang, agak lebih lama. Nah, seperti itu. Kemudian adanya juga perbedaan dari kondisi alam ini juga mengikat kita pada keragaman budaya ya, di mana setiap daerah mempunyai ritual-ritual sendiri atau upacara-upacara adat sendiri. Itu tidak bisa kita samakan karena kondisi alam kita. Kita yang tidak punya pegunungan mungkin tidak mempunyai ritual yang seperti saudara-saudara kita yang punya pegunungan misalnya. Atau mungkin di beberapa daerah ya, saudara-saudara kita mempunyai ritual untuk misalnya ritual adatnya adalah saat di pantai. Kita tidak bisa menyamakan harus sama dengan mereka karena tempat kondisi kita tidak ada pantai misalnya. Hal seperti itulah yang akhirnya benar-benar kondisi alam ya itu sangat mempengaruhi kebudayaan kita ya. Nah, selain itu juga karena kita bukan cuma kaya di kebudayaan, transportasi pun berbeda. Seperti Ibu sampaikan tadi, mungkin di daerah luar sudah punya kereta api, kalau Kalimantan masih belum punya kereta api, ya. Bukan berarti tidak bisa, masih pasti bisa, ya. Karena kan anak-anak bangsa juga seperti kalian, generasi berikutnya ini pasti berupaya bagaimana meningkatkan kemudahan untuk masyarakat kita semua, misalnya dengan membuat transportasi baru misalnya. Tapi tidak mudah atau tidak gampang karena mungkin kondisi alam kita yang berbeda ya. Mungkin secara fisiknya mungkin daerah kita masih kurang pas atau masih belum cocok untuk melakukan atau membuat hal yang seperti itu ya. Tapi lambat laun ya, yang namanya teknologi, yang namanya ilmu, yang namanya kepintaran, kecerdasan pasti akan digunakan untuk memenuhi itu ya. Jadi
tidak menutup kemungkinan bahwa berapa tahun ke depan itu bisa ya akan ada. Mungkin di tempat kita di Kalimantan mungkin akan sebentar lagi ada kereta api dan lainnya ya. Oke, itu untuk perbedaan kondisi alam ya. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat ya. Yang keempat, keragaman agama yang dianut dalam masyarakat. Nah, ya. Adanya letak geografis ini ya sangat mempengaruhi budaya dan transportasi masyarakat Indonesia. Memang lebih besar itu adalah kebudayaan. Seperti yang kita baca yang terakhir ini adalah keragaman agama yang dianut dalam masyarakat. Adanya budaya-budaya luar yang sebelumnya kita belum mengenal agama mungkin ya. Kalau kita lihat sejarah, sebelum kita mengenal beberapa agama, kita punya yang namanya kepercayaan. Nah, kepercayaan itu ada yang dinamisme, ada yang animisme. Jadi, setiap hari itu adalah sebuah proses. Proses itu dipengaruhi oleh apa? Oleh kondisi yang ada di sekitar kita. Ya. Makanya, kondisi letak geografis ini juga mempengaruhi. Awalnya yang Indonesia belum mengenal agama, karena adanya posisi kita yang strategis ini, mengakibatkan negara-negara luar bisa singgah tempat kita, membawa budaya mereka, kemudian diperlihatkan, ditunjukkan ke kita, dan budaya kita bisa cocok, bisa nyambung, akhirnya kita bisa mengambil itu dan menganut itu, ya. Seperti yang Ibu bilang kemarin, terjadilah yang namanya akulturasi, ya. Akulturasi di mana budaya atau sikap, tingkah laku, budaya orang luar itu bisa mempengaruhi kita, ya. Dan tidak menutup kemungkinan kita bisa mengambil itu karena mungkin mirip, cocok dengan budaya kita hingga akhirnya ada perpaduan. Nah, itulah ya, letak geografis ya. Itu bisa mempengaruhi kebudayaan ataupun transportasi masyarakat Indonesia. Yang awalnya kita tidak mengenal tidak mengenal pesawat terbang misalnya, mungkin kita dulu cuma menggunakan perahu dari pulau ke pulau, dari provinsi ke provinsi, kita cuma menggunakan sarana transportasi air, tapi lama kelamaan karena ada budaya lain hingga kita semakinnya berkembang, ya. Itulah kenapa kita dijuluki negara berkembang, karena semakin ada hal baru itu akan membuat kita juga terinspirasi membuat hal yang baru. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin hal yang seperti itulah ya yang akhirnya menjadi keragaman bagi budaya kita ya. Tapi letak geografis itu bukan cuma hanya mempengaruhi dari kebudayaan, mempengaruhi untuk kebudayaan atau transportasi masyarakat Indonesia aja, tapi adanya letak geografis ini justru bisa mengundang ataupun menarik untuk para wisata luar ya, karena ragam budaya kita yang sangat luar biasa banyaknya, kerennya, hingga orang luar ya atau turis ya tertarik dengan Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu punya pariwisata yang sungguh luar biasa ya, dan sangat masih alami, masih eksotis ya. Sehingga itulah yang dikejar ataupun yang diminati oleh turis-turis mancanegara ya. Tapi ya semua itu tidak akan bertahan ya. Semua itu tidak akan bertahan kalau kalian sebagai generasi berikutnya ataupun penerus berikutnya, kalau tidak bisa menjaga alam, kalau tidak bisa melindungi alam kita, maka semua itu akan sia-sia ya. Kamu tidak akan bisa melihat lagi pariwisata keren, yang eksotis, yang alami, yang keren, indah lah yang bisa kamu tatap kalau
kamu sebagai generasi berikutnya tidak peduli dengan lingkungan, ya. Jadi keragaman, ya, yang ada di poin yang keempat, ya, keragaman agama yang dianut dalam masyarakat, ya, tentu akan menarik untuk negara luar, karena negara mereka sangat tidak ada seperti negara kita. Kita punya adat istiadat yang tiap daerah berbeda. Jangan ngambil jauh, ambil aja yang Kalimantan. Kalimantan 4 provinsi aja berbedanya sudah luar biasa, ya. Apalagi sekarang sudah 5 kan, ada Kalimantan Utara. Semuanya punya budaya sendiri, punya adat istiadat sendiri, ya. Jadi sangat kaya, sehingga orang di luar sana tuh sangat tertarik dengan kita, ya. Budaya kita tuh sudah luar biasa, tinggal bagaimana cara kita untuk menjaga, mempelajari budaya, ya. Untuk itu, ya, kalian sebagai generasi penerus jangan cuma bisa mengikuti tren yang globalisasi, yang tradisionalnya hilang. Itu jangan sampai terjadi, karena siapa lagi yang akan mempertahankan, akan menunjukkan, kemudian memperlihatkan ke orang luar di sana kalau bukan kalian, ya. Itulah gunanya belajar tentang budaya kita sendiri, ya. Salah satunya yaitu dengan bahasa Dayak, ya. Itu salah satu untuk menjaga warisan. Gak mungkin kita sebagai orang Dayak, ya, kita sebagai orang Kalimantan kok gak bisa pakai bahasa daerah sendiri. Nah, itu tuh jangan sampai, ya. Itulah gunanya kita belajar, walaupun kita belajar yang global, ya, karena itu tidak bisa kita tutup mata, tutup telinga, ya, karena itu namanya global, itu wajib dan harus juga kita pelajari. Tapi yang tradisional bukan untuk ditinggalkan, ya, tetap dipelajari, karena kalianlah generasi penerus yang bisa mempertahankan, menunjukkan, dan memperlihatkan untuk orang banyak berikutnya. Oke, ya. Mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Jadi intinya, letak geografis ini sangat mempengaruhi secara dalam bidang kebudayaan, ya. Keberagaman itu jadi semakin banyak, semakin indah, semakin keren, dan juga transportasi juga semakin maju, semakin canggih, ya. Itu semuanya dibuat untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat. Dan kalian generasi berikutnya adalah orang-orang yang akan menciptakan, akan membuat, dan akan mempublikasikan karya-karya kalian untuk masyarakat Indonesia menjadi lebih baik, ya. Menjadi lebih peduli dengan alam, menjadi lebih cinta tanah air dan cinta pada budaya, ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Untuk latihannya, silakan kalian kerjakan latihan soal halaman 99, nomor 1 sampai nomor 3. Ulang, halaman 99, nomor 1 sampai nomor 3. Nah, untuk pertemuan berikutnya, khusus pelajaran IPS, kita sudah masuk ke buku 5B, ya. Ibu ulang, minggu depan atau pertemuan berikutnya kita sudah menggunakan buku 5B, ya, karena di buku 5A sudah selesai materi kita, ini adalah materi terakhir kita, ya. Jadi Bu harap untuk pertemuan berikutnya persiapkan buku 5B, ya. Jangan lupa latihannya dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Ingat, tulisannya harus rapi biar memudahkan Ibu untuk memeriksa. Oke? Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sampai jumpa.